Kita tuh ribut aja. Orang yang ribut seolah-olah uang terbatas, kita tidak mungkin bisa bayar utang, itu yang menyulitkan kita. Kalau semua kita yakin ada uangnya, ekonomi kita pasti maju, semua kita yuk berkarya, semua kita menyumbang kesadaran pada negara, semua kita jangan berpangku tangan, semua kita bekerja, ekonomi maju, ya pasti kebayar. Coba jangan suka ikut orang-orang yang pikirannya sesat. Orang pikiran tertutup itu. Karena kekafiran itu bermula dari pikiran. Kefakiran juga bermula dari pikiran. Yuk mulai sekarang, ya dengarkan kata-kata saya. Bagi saya tidak ada yang langka lagi. Gitu. Uang tidak langka. Betul? Singkong nggak langka. Mau apa sih? Kalian mah kangkung aja langka. Yuk sekarang, jangan pernah berpikir uang langka. Buang pikiran bahwa uang itu jauh dari saya. Buang. Uang itu tidak suka sama saya. Buang. Makanya kita harus punya hubungan yang sehat pada uang. Gimana caranya punya hubungan yang sehat dengan uang? Ungkapkan cinta kita ketika kita melakukan sesuatu dengan uang. Sederhana. Kalau kalian memberi sesuatu pada orang lain, merasa berkurang saja, itu persahabatanmu dengan uang tidak bagus. Tidak bagus. Apalagi ketika tidak punya uang. Nih perhatikan nih, ini penyakit orang gak punya uang. Saya tahu kalian tuh semua tuh punya penyakit ini. Orang yang sedang tidak punya uang biasanya punya perasaan yang buruk terhadap uang. Akui. Ulangi kalau belum mengerti. Orang yang sedang tidak punya uang biasanya punya perasaan yang buruk terhadap uang. Perasaan yang buruk tuh gini, uang jauh dari saya, uang tidak suka sama saya, ya, uang jahat sama saya. Itu perasaan buruk bukan? Nah sekarang perhatikan saya. Kita tidak bahagia karena uang, berarti si uang itu dijadikan sumber penyebab ketidakbahagiaan kita. Bisa nggak merasakan perasaan uang? Ini soal perasaan ini. Biar kalian ngerti lebih detail gitu loh. Uang itu energi, uang itu punya perasaan. Bayangkan, kamu tidak bahagia, tiba-tiba menuduh uang. Uang sebagai sumber ketidakbahagiaanmu. Itu uang jadi kambing hitam nggak? Bisa merasakan perasaan uang? Oke, kalau bisa saya lanjutkan pertanyaannya. Itu uang rindu nggak sama kamu? Nah loh. Ini yang saya sampaikan penting banget. Pengalaman saya dulu. Ya, kenapa? Saya mikir, uang itu kok sama orang lain gampang sekali. Kok ke saya? Saya pernah mengalami situasi itu. Makanya karena pernah mengalami, jadi saya bagikan pengalaman ini. Ya Allah. Saya bukan mau itu. Kemudian saya ngasih pelatihan merindukan uang. Saya suruh peserta baca notifikasi mobil banking saya. Nah getar terus. Ini dari tadi getar terus. Saya tahu getarannya kalau uang masuk. Karena energi itu ya. Nggak ada debit, kredit terus, kredit. Dan itu semua bisa Bapak Ibu, bisa. Saya bukan mau menunjukkan saya ini berhasil, tidak. Saya tidak. Saya ingin berbagi pengalaman. Jujur coba, ulangi lagi. Ketika Bapak Ibu tidak punya uang, perasaan Bapak Ibu terhadap uang, jujur, positif apa negatif? Negatif. Uang jadi penyebab ketidakbahagiaanmu. Betul nggak? Uang penyebab penderitaanmu. Coba bayangkan, semua ditumplekkan ke uang. Coba rasakan perasaan uang. Nah sekarang gimana caranya Bapak Ibu? Coba belajar untuk merasa bahagia di dalam dan tidak menggantungkan pada situasi di luar. Itu yang disebut dengan menjaga frekuensi, vibrasi, energi di level yang kita dambakan. Kalau usaha sedang turun, jangan ikut turun bersama penghasilan. Rasa kita harus dijaga di level yang kita mau. Kalau rasa kita turun, mengikuti penghasilan kita, bangkrut Bapak Ibu. Semua orang yang bangkrut itu kenapa? Saat dia turun, terus dibicarakan. Usaha lagi turun nih, usaha lagi turun nih. Wah, semua di grup WA tahu kalau kamu lagi bangkrut.
Diumumkan ke semua penjuru dunia. Bahkan setiap bertemu dengan orang, kamu senangnya cerita kebangkrutan, padahal yang diinginkan adalah kesuksesan. Bayangkan betapa bodohnya kita selama ini, betapa tidak sadarnya kita selama ini. Betul apa tidak omongan saya? Nih, dibentak sedikit. Ciptakan hidup yang menyenangkan, ciptakan masa-masa yang menyenangkan. Kitalah yang menciptakan masa-masa kita. Sebagaimana diri kita, begitu pula masa yang kita alami. Saya sudah katakan berulang kali bahwa semua realitas ini adalah proyeksi dari apa? Dari pikiran kita, dari perasaan kita di dalam. Dan kalau pikiran kita yang di dalam, pikiran dan perasaan kita di dalam baik-baik saja, tenang-tenang saja, like attracts like. Kita tidak ikut pada situasi yang di luar. Nah, kita ini gampang sekali mengikuti situasi yang di luar. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya orang yang paling saya kagumi di dunia ini cuman ibu saya dan bapak saya. Bapak saya bekerja sendiri, ibu saya tidak bekerja. Ibu saya benar-benar ibu rumah tangga yang hebat. Bapak saya cuma seorang pegawai perkebunan, di perkebunan teh. Buruh, anaknya 11. Dan saya tidak pernah melihat mereka bertengkar soal uang. Saya tidak pernah melihat pertengkaran ibu bapak saya selama saya hidup, selama saya jadi anaknya. Bayangkan, anak 11, 2 tahun sekali lahir, saya anak ke-7. Anak ke-7 udah kebayang kan? Kalau anak pertama dibeliin mainan, anak kedua ada bekas mainan anak pertama. Anak ketiga masih dapat cerita kalau anak pertama dulu pernah dibeliin mainan. Ceritanya masih nyampe, dan anak ketiga. Anak ke-7 ceritanya udah gak nyampe. Bapak Ibu, kita diganjar bukan atas apa yang kita kerjakan atau waktu yang kita luangkan. Perhatikan saya, kita diganjar atas takaran cinta yang kita berikan. Paham? Oke, lihat saya semuanya, lihat saya. Ada nggak orang bekerja sambil berkeluh kesah, marah-marah, kesel? Ada nggak yang gitu? Ada apa tidak? Ya siapa? Pengen tahu saya orangnya langsung. Ya. Begitu hari Senin, langsung muram. Wah, harus bekerja. Kebayang nggak itu? Ada cinta nggak dalam dirinya? Gak ada. Kerja selalu berorientasi pada uang, 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 uang. Makanya saya bilang, kamu jangan kasbon ya sama saya. Kenapa Pak? Kamu tuh kalau kasbon, hari Senin muyung. Seolah-olah saya Sabtu tidak ngasih gaji. Padahal gajinya sudah dipotong. Kan kasbon. Makanya kalau yang gak kasbon, beda. Peredaran darahnya lancar. Makanya kalau kasbon juga dibatasi. Ya, kasbon dibatasi. Jangan lebih dari 20% dari gaji kamu, kasbon. Nanti kamu kurang bagus. Bayangkan ya, mohon maaf, banyak orang yang ya katanya ini gajinya sudah 90%, ya SK digadaikan macam-macam, setiap tanggal 1 terima tinggal 10%. Udah kebayang nggak seperti apa? Belum lagi tidak punya ilmu untuk memanage diri, kemudian pikiran dan perasaan larut pada situasi. Wah, sudah kebayang ya, pinjol kayaknya ini. Bapak Ibu, kenapa saya selalu mengatakan coba belajar dari Nabi Muhammad yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi basmalah fahu aqta. Kalau kamu bekerja, kata Nabi, bekerjalah karena Allah, bukan karena uang, bukan karena buruh, bukan karena kamu sedang transaksi, bukan karena kamu berharap sesuatu. Cuma satu, karena Allah. Karena saya percaya saya datang ke dunia dipakai oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya. Itu saja. Kita tidak usah mengejar-ngejar uang, biarkan uang mengejar kita. Apa saya pernah bekerja karena uang? Pernah. Rumah saya banyak, emas saya kiloan, alhamdulillah. Sampai mobil aja yang terakhir, mobil baru dibeli sebulan setengah, saking gak bolehnya itu di tangan saya, dipinjam tetangga sampai sekarang gak balik. Ibu bapak,
rumah semuanya ludes, emas semuanya ludes, betul-betul di titik nol. Itu waktu saya sedang membangun masjid ini. Dan satu-satunya kaki saya, mobil saya yang beberapa sudah hilang, tinggal satu-satunya. Baru saya beli dengan sisa uang saya, sebulan setengah itu mobil. Mau tahun baru dipinjam tetangga, sampai sekarang gak balik Bapak Ibu. Sudah saya bilang, karena ada yang keliru pada diri saya. Saya selama ini mencari uang. Makanya setelah itu saya mengubah cara hidup saya. Biarlah uang mencari saya. Saya bekerja tidak karena uang lagi. Saya bekerja karena ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran saya, ilmu saya yang Allah titipkan kepada saya. Ketika saya ubah itu, saya mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, kehidupan saya berubah. Sekarang saya tidak pernah mencari rumah, rumah cari saya. Paham Bapak Ibu? Oke, perhatikan saya. Kita diganjar bukan atas apa yang kita kerjakan. Gak peduli alam semesta. Kamu kerja keras, kamu kerja seperti apa, gak direken sama alam semesta. Catat itu. Yang kedua, kita diganjar bukan atas berapa lama waktu yang kita luangkan untuk bekerja. Tidak. Dan kita hanya diganjar berdasarkan berapa besar ukuran cinta yang kita tumpangkan saat kita bekerja. Bapak Ibu, di Jepang itu sampai ada riset. Kalau orang melakukan sesuatu dengan cinta, bahkan masak dengan cinta, bukan sekedar lebih enak Bapak Ibu, tetapi lebih awet. Jadi kalau masak pagi-pagi sayur, suami mau makan jam 12 siang sudah basi, udah jelas nggak ada cinta. Kalau ada cinta, gak mungkin basi. Coba nggak ada cinta, pasti motong-motongnya marah-marah. Betul nggak? Pasti nyucinya nggak bersih. Ya. Saya diajarkan kebersihan oleh kakek nenek saya. Karena apa? Kakek nenek saya bilang, kalau bikin tempe itu, kata-kata kotor, pikirannya kotor, apalagi marah-marah ketika sedang membuatnya, tempe nggak jadi. Proses fermentasinya nggak jadi. Makanya kenapa tempe kakek nenek saya itu paling terkenal dulu di Garut. Semua orang pengen beli tempe kakek nenek saya. Kenapa? Waduh, tempenya itu Bapak Ibu, sampai sekarang saya belum merasakan lagi tempe kayak gitu. Enaknya itu, proses fermentasinya itu sempurna. Kakek nenek saya belum belajar energi, vibrasi, frekuensi. Naon eta? Teu nyaho. Tapi dengan intuisinya sudah mulai bisa menangkap gitu loh. Luar biasa. Belum dengar penelitian di Jepang. Gak ada medsos kayak kalian. Betul apa tidak? Nih saya pengen nyubit aja sama ibu-ibu yang suka marah-marah ketika masak. Ulangi. Bukan berapa keras kamu bekerja. Bukan berapa banyak waktu yang kamu luangkan. Tapi berapa besar cinta yang kamu berikan saat kau bekerja. Itu yang membuat kita sukses. Paham? Bapak Ibu, kalau nggak ada cinta nih, saya tidak punya cinta, tidak punya cinta. Saya tidak akan meditasi, mempertajam intuisi. Saya kalau mau bicara begini aja, saya bilang, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di meditasi saya bilang begitu sama Allah, ya Allah, Engkau tugaskan aku hari ini untuk ngasih pencerahan. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan di kepala mereka masing-masing. Engkau yang paling tahu ya Allah. Aku serahkan diriku seutuhnya kepadamu. Jadikan mulutku sebagai mulutmu. Jadikan mataku sebagai mata. Jadikan kata-kataku sebagai kata-kata. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kok ada getaran, ada energi, karena ini bukan hawa nafsu. Bukan saya sedang ceramah, bukan. Saya tidak punya daya apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak ada sang daya yang ada dalam diri saya. Kalau tidak ada sang kehadiran dalam diri saya. Bapak Ibu, saya menyediakan diri kepada Dia karena saya memiliki cinta. Gak ada cinta, ceramah ini mungkin hanya masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan. Bapak Ibu, bicaralah sama anak-anak.
Nggak ada kekuatan positif, nggak ada cinta. Nggak akan diturut. Silakan. Apalagi cuma nyuruh-nyuruh aja. Nggak ada cinta. Cobalah mulai dengan kekuatan positif. Bapak Ibu sekarang tahu rumusnya? Bukan berapa keras kita bekerja, bukan berapa banyak waktu yang diluangkan, tapi berapa besar cinta yang kita masukkan di situ. Sama ketika kita memberi. Bukan soal berapa yang kita berikan, tetapi seberapa besar cinta yang kita muat ke dalam pemberian itu. Bapak Ibu, kita memberi. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya ya sebentar lagi. Ketika memberi, satu, jangan pernah merasa ada yang berkurang pada diri kita. Dua, berikan yang terbaik yang kita punya. Jangan ngasih bekas, jangan ngasih yang sudah tidak dipakai, jangan ngasih sesuatu yang kamu tidak makan. Jangan ngasih yang busuk. Ada yang ngasih oleh-oleh sama saya. Ini jeleknya saya. Sebetulnya itu tuh oleh-oleh bukan dia beli buat saya. Dia itu pernah dioleh-olehin oleh orang lain. Gak pas buat dia. Dikasih sama saya. Kok saya bisa baca ya? Sampai istri saya aku suka bingung. Aduh gimana nih ngingetin orang ini. Keseringan dia. Akhirnya saya ingetin. Nanti kamu kalau mau ngasih sama saya, ya, coba belajar memberi dari hati kamu, saya bilang. Rupanya kesinggung mungkin ya, kesadarannya, nangis depan saya. Minta ampun-ampunan. Padahal saya juga, ya kalau bisa gitu, dari hati lah gitu. Nih kalian juga ada di sini suka begitu. Ngasih parcel sama orang lain, mindahin tempat aja karena kamu gak suka. Saya tahu orang-orangnya di sini satu-satu. Ya, kalau mau memberi, nanti kata Allah, ada ayatnya di Quran. Memberilah yang kamu cintai, memberi yang terbaik. Tapi syaratnya ketika memberi, jangan berharap kembali. Ya, keindahan hidup adalah saat kita mengedepankan cinta. Maka seluruh uang yang kita butuhkan pun secara lengkap akan datang pada kita. Perhatikan Bapak Ibu. Sekarang bebaskan pikiran tentang uang, harta, apapun. Tetapi kita fokus, kita melakukan apapun karena cinta. Ingat ya, karena apa? Cinta. Cinta itu tanpa syarat. Tanpa syarat ya Bapak Ibu. Tanpa syarat. Perhatikan saya. Gimana caranya supaya cinta tanpa syarat? Dengarkan kata-kata saya. Aku mencintaimu karena sesungguhnya aku berada dalam dirimu. Udah mantranya udah masuk ya? Apa mantranya? Aku mencintaimu karena sesungguhnya aku berada dalam dirimu. Paham apa tidak? Ya, ingat ya. Allah itu meliputi diriku, meliputi dirimu. Aku mencintaimu karena aku berada dalam dirimu. Itu mantra saya. Mantra saya begitu. Makanya tanpa syarat, tidak pernah minta balasan, tidak transaksional. Apa yang terjadi? Semua orang yang berbuat kebaikan karena ingin mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda, dia sedang digerakkan oleh rasa kekurangan. Rasa kekurangan bukan cinta. Cinta itu rasa berkelimpahan. Ini saya buka sedikit-sedikit ya rahasianya. Wah, makanya beruntung kalian yang datang hari ini, ya.